Ketidakpedulian yang sejati tidak pernah menjadi tanda kebebasan. Sebaliknya, itu justru merupakan bukti adanya konflik yang mendalam di dalam diri mereka. Disinilah banyak pria terjebak dalam permainan emosional ini. Kau melihat sikap dinginnya dan mulai berpikir, mungkin dia tidak pernah memperhatikanku. Mungkin semua usaha dan kasih sayang yang kuberikan selama ini sia-sia belaka. Suara keraguan itu tumbuh dalam dirimu hingga kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Namun berhentilah sejenak di titik ini. Ketidakpeduliannya bukanlah suatu bentuk kekuatan. Itu adalah perisai yang dia gunakan untuk melindungi harga dirinya dari kekosongan yang mendalam yang mungkin dia rasakan setelah kepergianmu. Nada bicaranya yang kasar, sikap meremehkannya, arogansi yang tampak, semua itu bukan tentang dirimu yang tidak berharga. Ini lebih kepada usahanya untuk menyembunyikan rasa sakit yang datang akibat kehilanganmu. Cobalah bayangkan momen ini. 2 hari setelah putus, dia mengunggah foto dirinya tersenyum bahagia saat makan malam dikelilingi teman-temannya. Dengan keterangan yang berbunyi, awal yang baru. Dadamu terasa sesak saat melihatnya, dan kamu mungkin bertanya-tanya, apakah dia sudah menemukan kebahagiaan tanpa dirimu? Namun, yang tidak kamu lihat adalah malam berikutnya. Dia berbaring terjaga, menelusuri profilmu dengan penuh perhatian, memperhatikan apakah kamu menyadari kehadirannya, apakah kamu memberikan reaksi. Kebenarannya sangat sederhana. Senyum yang dia tunjukkan di depan umum adalah sebuah pertunjukan untuk dunia luar. Namun kebisuannya setelah itu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Sikap acuh tak acuhnya sejatinya adalah kemarahan yang belum terungkap. Kemarahan karena kamu mungkin sudah bergerak maju lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Inilah konflik yang tersembunyi di balik semua ini. Dia tidak ingin harga dirinya mengakui bahwa dia telah kehilanganmu. Oleh karena itu, dia bersembunyi di balik topeng keterpisahannya. Namun semakin keras dia berusaha untuk menunjukkan gambaran itu, semakin jelas pula perjuangannya, kegelisahannya, dan rasa kehilangan yang dia alami. Disinilah sikap stoicisme seharusnya menjadi perisai bagimu. Jangan sampai kamu menganggap tindakan dan kata-katanya sebagai kenyataan yang mutlak. Jangan terjebak dalam penampilannya yang tampak kuat dan tidak peduli. Pahamilah bahwa ketika seseorang bersikeras mengucapkan, "Saya tidak peduli," seringkali itu adalah tanda bahwa mereka sebenarnya terlalu peduli untuk mengakuinya. Jawabanmu dalam situasi ini bukanlah melawan balik dengan kata-kata pedas, bukan pula mengejar dengan penjelasan yang panjang lebar, atau mendebat harga dirimu. Jawabanmu adalah keheningan. Keheningan yang kuat, mantap, dan tak tergoyahkan. Keheningan yang tidak berteriak atau memohon, tetapi hanya berdiri tegak. Keheningan itu bukanlah kekosongan semata, itu adalah bentengmu. Dan ketika kamu tetap tenang, ketika kamu mampu melihat menembus badai tanpa terbawa arus, kamu membuktikan sesuatu yang sangat mendalam. Ketidakpeduliannya tidak pernah ada hubungannya denganmu. Itu selalu berkaitan dengan harga dirinya sendiri. Kedua, tes untuk reaksi. Ketika topeng ketidakpeduliannya tidak lagi melindungi harga dirinya, dia seringkali beralih ke sesuatu yang jauh lebih halus dan cermat. Tes. Pada awalnya, gerakan-gerakan yang dilakukannya tampak tidak berarti dan sepele, hanya sekadar gerakan kecil yang penuh perhitungan yang dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana dia masih bisa menguasai kamu. Sebuah pesan teks muncul tiba-tiba setelah berminggu-minggu tidak ada kabar. "Hei, apakah kamu masih menyimpan jaketku itu?" Sebuah foto yang menunjukkan dirinya bersama pria lain muncul di media sosial, diposting tepat pada saat dia tahu kamu akan melihatnya. Atau mungkin seorang teman bersama menjatuhkan komentar dengan santai. Dia bertanya tentangmu beberapa hari yang lalu. Tak satu pun dari ini terjadi secara acak. Semua ini adalah kail yang dilemparkan dengan hati-hati untuk melihat apakah kamu akan menggigit umpan yang dia tawarkan. Rasa sakit itu nyata bagi kamu. Kamu telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membangun kembali diri kamu, mendapatkan kembali kekuatan, dan menenangkan emosi yang sempat bergejolak. Namun tiba-tiba, dia kembali mengaduk air tenang yang telah kamu ciptakan, dan pikiran kamu mulai berputar-putar. Haruskah saya membalas?
Haruskah saya membuktikan bahwa saya baik-baik saja? Haruskah aku tunjukkan padanya bahwa dia tidak penting lagi dalam hidupku? Namun disinilah letak jebakannya. Tidak peduli seberapa pintar responsmu, saat kamu terlibat, kamu mengonfirmasi bahwa kamu masih mengorbit di dalam gravitasinya. Reaksi kamu memberinya bukti bahwa kamu masih merasakannya, bahwa dia masih memiliki pengaruh terhadapmu. Bayangkan dirimu sebagai kolam yang tenang. Dia melempar batu ke permukaan air untuk melihat apakah kamu akan bergoyang. Jika kamu melakukannya, dia tahu bahwa dia masih penting dalam hidupmu. Namun jika kamu tetap tenang, permukaan kolam itu tidak memantulkan apapun kecuali wajahnya sendiri. Dan itu, saudaraku, justru membuatnya lebih gelisah daripada apapun yang bisa dia lakukan. Karena diam bukanlah ketiadaan, diam adalah kekuatan yang sebenarnya. Saat rasa frustrasinya meningkat, ujian-ujian yang dia lakukan mungkin akan semakin meningkat. Dia mungkin tiba-tiba bersikap rentan, menceritakan kesulitan yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Berharap naluri protektif kamu akan menarikmu kembali ke dalam hidupnya. Atau dia mungkin memicu pertengkaran yang tidak berarti, menekan kamu untuk memecah kesunyianmu. Mengapa semua ini terjadi? Karena bahkan kemarahan pun memberitahunya bahwa dia masih ada di dalam duniamu. Namun diam yang kamu tunjukkan mengatakan padanya bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Perbedaan antara keduanya adalah sesuatu yang membuatnya takut. Disinilah kejelasan menjadi senjata kamu. Ujian-ujian ini bukanlah tanda-tanda rekonsiliasi atau harapan untuk kembali bersama. Sebaliknya, itu adalah tindakan putus asa untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Jawabannya bukanlah dengan mengakalinya menggunakan jawaban yang cerdas atau berstrategi. Itu berarti tidak memainkan gamenya sama sekali. Kenali ujiannya, tersenyumlah dalam hati, dan lanjutkan misi kamu untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Kebenarannya sangat sederhana. Dia tidak melakukan pengujian karena dia benar-benar bebas darimu. Dia sedang menguji karena dia sebenarnya tidak bisa melakukannya. Dan orang yang tetap tenang dalam situasi ini memberikan pelajaran yang paling besar. Perdamaian tidak bisa dipancing dengan cara apapun. Dan saudaraku, ketika kedamaian tak dapat dipancing, topeng berikutnya yang dikenakannya akan menjadi lebih keras, lebih dramatis. Karena kebutuhannya untuk membuktikan bahwa dia lebih baik tanpamu hanya akan terus tumbuh. Saat itulah pertunjukan kebahagiaan yang semu dimulai, dan kamu harus siap untuk tidak terjebak dalam permainan yang dia ciptakan. Ketiga, kita akan membahas tentang kebahagiaan palsu dan energi kompetitif yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Ketika momen-momen tenang yang seharusnya membawa kedamaian tidak mampu menarikmu kembali ke dalam orbit yang stabil, maka seringkali kita menyaksikan kinerja seseorang menjadi semakin mencolok dan keras. Tiba-tiba, akun media sosialnya menjadi sangat aktif, seolah-olah ada sebuah ledakan kebahagiaan yang harus ditunjukkan kepada dunia. Ada perjalanan baru yang terlihat menarik, makan malam bersama teman-teman, dan koleksi swafoto tanpa akhir dengan wajah-wajah baru yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Semua keterangannya berkilau dengan kata-kata yang menggoda, seperti kebebasan, babak baru dalam hidup, atau ungkapan bahwa dia tidak pernah merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Pada pandangan pertama, semua itu tampak sangat meyakinkan dan membuat siapapun yang melihatnya terkesan. Saat kamu menggulir layar untuk melihat momen-momen tersebut, kamu mendapati dia tersenyum dan tertawa bersama pria lain, dan dalam sekejap sebuah pikiran tajam menusuk hatimu. Apakah aku semudah itu digantikan? Pertanyaan tunggal ini bisa menjadi hantu yang menghantui bahkan bagi orang-orang yang paling kuat sekalipun. Karena pertanyaan tersebut menyentuh inti dari ketakutan terbesarmu, bahwa apa yang kamu berikan tidaklah cukup. Namun disinilah sebuah perspektif penting yang perlu kamu pegang teguh. Kebahagiaan sejati tidak memerlukan penonton. Ia hidup di tempat yang tenang, jauh dari sorotan lensa kamera. Semakin keras seseorang berusaha untuk membuktikan kebahagiaannya kepada orang lain, semakin rapuh sebenarnya kegembiraan yang mereka rasakan. Kebutuhan untuk menyiarkan kehidupan barunya bukanlah bukti bahwa dia telah menggantikanmu, melainkan justru buktinya bahwa dia sebenarnya belum sepenuhnya move on.
Karena jika dia benar-benar sudah melanjutkan hidup, kamu bahkan tidak akan mengetahuinya. Disinilah konflik mulai tumbuh di dalam dirimu. Kamu mulai membandingkan pertumbuhan pribadimu yang stabil dengan penampilan publiknya yang cemerlang. Kamu merasa seolah-olah kamu kalah karena dia tampak lebih sukses dan bahagia. Namun kompetisi dalam bentuk ini hanyalah sebuah topeng belaka. Dia tidak memposting untuk merayakan kehidupan, tetapi untuk mengendalikan narasi yang ingin dia sampaikan kepada dunia. Narasi yang ingin dia tunjukkan sangat sederhana. Aku merasa lebih baik tanpanya. Tetapi jika itu benar, mengapa perlu diulang-ulang? Performanya justru menjadi bukti kebalikannya. Jadi solusinya bukanlah berkompetisi. Jangan pernah mengukur proses penyembuhanmu berdasarkan cuplikan sorotan hidupnya. Pertumbuhanmu tidak memerlukan tepuk tangan, tidak perlu suka atau pesan. Ia hidup dalam disiplinmu, kesunyianmu, dan kemajuan yang mungkin tidak perlu dilihat oleh orang lain. Kebutuhannya akan validasi adalah kelemahannya, sementara penolakanmu untuk terjebak dalam permainan ini adalah kekuatanmu. Dan inilah resolusi yang perlu kamu ingat. Ketika kamu berhenti memeriksa papan skornya dan tidak lagi membandingkan dirimu dengan kehidupannya, maka permainan itu akan berakhir. Ketika kamu tidak lagi peduli dengan pertunjukannya, panggung akan menjadi gelap. Dia akan menyadari bahwa penampilannya tidak memiliki penonton, dan kekosongan itu akan bergema lebih keras daripada keheningan apapun yang dapat kamu berikan. Dan saudaraku, saat itulah sandiwara itu mulai retak. Karena topeng kebahagiaan hanya dapat bertahan untuk waktu yang terbatas sebelum rasa bersalah dan manipulasi mencoba mengambil alih. Pada akhirnya, kebahagiaan yang sejati tidaklah tergantung pada penilaian orang lain, melainkan berada dalam diri kita sendiri dan bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Keempat, mari kita bicarakan tentang rasa bersalah dan manipulasi yang sering kali datang secara tidak langsung. Ketika senyuman dan kebahagiaan yang dia pamerkan tidak lagi mampu menggugah perasaanmu, dia biasanya akan beralih ke senjata lain yang lebih halus, rasa bersalah. Pesan-pesan yang datang di tengah malam setelah semua yang kita lalui seperti kau pergi begitu cepat mulai menghantui pikiranmu. Atau mungkin seorang temanmu menyampaikan, dia bilang kamu benar-benar berubah. Kata-kata ini mungkin terdengar seperti pecahan cinta yang tulus, namun sebenarnya tidak demikian. Ini adalah perangkap yang dipasang dengan sangat hati-hati, dirancang untuk menarikmu kembali ke dalam pelukannya. Rasa bersalah bukanlah ungkapan kepedulian atau cinta yang tulus. Sebaliknya, itu adalah strategi pengendalian yang sangat efektif. Dan disinilah banyak pria terjebak karena rasa bersalah itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasa bersalah membuatmu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah aku terlalu dingin? Apakah aku meninggalkannya terlalu cepat? Apakah aku menyerah pada sesuatu yang seharusnya aku perjuangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggerogoti pikiranmu, merusak fondasi kekuatan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Namun, ada satu kebenaran penting yang harus selalu kamu ingat. Kamu telah memberi banyak. Kamu hadir dengan sepenuh hati. Kamu memikul beban itu hingga tanganmu berdarah. Jika dia melepaskan beban itu saat kamu masih berjuang untuk menahannya, itu bukanlah kesalahanmu. Itu adalah pilihannya sendiri. Rasa bersalah yang dia tunjukkan tidak pernah berkaitan dengan integritasmu. Ini adalah tentang cengkeraman yang mulai terlepas darinya. Ketika tekanan semakin meningkat, dia mungkin akan melibatkan orang lain, seperti anggota keluarga, teman-teman bersama, atau bahkan melakukan unggahan yang halus di media sosial yang dimaksudkan untuk menggemakan narasinya sendiri. Tiba-tiba, rasanya seperti dunia di sekitarmu mulai membisikkan kisahnya, bukan kisahmu. Kamu merasakan dorongan untuk membela diri, untuk meluruskan keadaan, untuk menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Namun saudaraku, itulah jebakannya. Ketika kamu mulai membela diri, kamu sebenarnya melangkah mundur ke dalam dunianya, di bawah bingkainya, dan di sanalah dia menginginkanmu berada. Solusi untuk semua ini terletak pada kejelasan pikiran. Ingatlah, rasa bersalah bukanlah cinta. Cinta itu membebaskanmu, sedangkan rasa bersalah justru mengikatmu. Cinta mengangkatmu, tetapi rasa bersalah mencekikmu. Seseorang yang mengetahui kebenaran tidak akan merasa perlu untuk membuktikannya kepada orang lain. Dia hidup dalam kebenaran itu.
Dia tidak perlu meyakinkan siapapun karena tindakannya sudah berbicara lebih keras daripada semua tuduhan yang mungkin dihadapi. Disinilah resolusi itu muncul. Biarkan rasa bersalah dan manipulasi itu melewati dirimu seperti asap. Asap tidak dapat mencekikmu, kecuali kamu berdiri diam dan menghirupnya. Jadi berjalanlah ke depan dan biarkan asap itu menghilang ke udara. Hari ketika kamu berhenti bereaksi terhadap rasa bersalah adalah hari di mana kamu memutuskan benang kendali terakhir yang dia miliki atas dirimu. Dan ketika benang itu putus, dia akan terpaksa mencari topeng lain, sudut pandang lain. Dan saat itulah nostalgia akan menjadi senjatanya. Sebab jika rasa bersalah tidak lagi mampu menahanmu, mungkin kenangan-kenangan yang indah dan menyakitkan akan berusaha untuk mencengkerammu. Kelima, nostalgia dan mengenang. Ketika rasa bersalah tak lagi menghampiri dirimu, ia seringkali mencari sesuatu yang lebih manis. Sesuatu yang terasa kurang seperti manipulasi, namun lebih menyerupai kelembutan, nostalgia. Nostalgia ini datang dalam berbagai bentuk, seperti foto-foto lama yang mungkin sudah berdebu di sudut-sudut digitalmu. Tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, ia mengirimkan pesan dengan nada lembut berbisik. Ingatkah saat kita? Atau mungkin sebuah meme lucu yang hanya kalian berdua yang memahami maknanya. Pada awalnya, saat menerima pesan itu, hatimu terasa sesak, seolah-olah ia sedang menghidupkan kembali kenangan manis yang pernah kalian miliki bersama. Namun saudaraku, penting untuk melihat situasi ini dengan mata yang jernih. Nostalgia pada tahap ini bukanlah cinta yang tulus. Sebaliknya, ia lebih merupakan sebuah strategi. Bahaya dari nostalgia terletak pada betapa menggodanya perasaan itu. Nostalgia memiliki kemampuan untuk melembutkan ingatanmu, menciptakan gambaran yang indah tentang masa lalu, yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Ia melukiskan dinginnya keheningan, mengaburkan kata-kata tajam yang pernah menghancurkan hatimu. Tiba-tiba semua perasaan tidak hormat yang pernah kau alami, seolah-olah menghilang dari ingatan. Yang tinggal hanyalah tawa ceria di dalam mobil saat hujan turun, cara dia meraih tanganmu saat ketakutan melanda, serta ritual kecil yang dulunya terasa sakral dan berharga. Dalam kabut nostalgia itu, sebuah pertanyaan perlahan-lahan merayap masuk ke dalam pikiranmu. Bisakah kita menemukan jalan kembali ke masa itu? Inilah jebakannya. Karena kenyataannya, dia tidak hidup di saat-saat itu untuk menghargainya, melainkan hidup di sana hanya karena masa kini, di mana dia tak lagi memilikimu. Dan itu terasa begitu menyakitkan. Konflik semakin tajam ketika dia menaburkan nostalgia dengan penyesalan. Dia mungkin berkata, "Aku tidak menyadari apa yang kumiliki," dan kata-kata itu menusuk dalam, menggemakan validasi yang kau dambakan saat dia menjauh darimu. Namun ingatlah bahwa waktu adalah segalanya. Penyesalan yang diungkapkan setelah kau melepaskan diri bukanlah pengakuan yang tulus. Itu lebih kepada keputusasaan. Dia tidak menyadari nilai dirimu untuk pertama kalinya, tetapi kini dia hanya menyadari kehilangannya. Jadi disinilah kekuatanmu harus bersandar dan berpegang teguh. Hargai masa lalu, tetapi jangan biarkan ia membelenggumu. Ya, momen-momen itu nyata dan penting. Namun, itu bukan tiket untuk kembali ke masa lalu. Kau bukan lagi orang yang hidup dalam kenangan itu. Kau telah berevolusi, tumbuh, dan membawa dirimu ke masa depan, di mana masa lalu tidak dapat menahanmu. Resolusinya sangat sederhana dan membebaskan. Nostalgia bukanlah undangan untuk kembali ke dalam pelukan masa lalu. Sebaliknya, itu adalah bukti seberapa jauh kau telah melangkah. Fakta bahwa dia harus bersandar pada masa lalu hanya menunjukkan bahwa masa kini adalah milikmu sekarang. Dan ketika kau benar-benar memahami hal ini, saudaraku, kau akan berhenti melihat ke belakang. Kau menyadari bahwa masa lalu adalah bab yang telah tertutup dan kau sudah menulis sesuatu yang jauh lebih besar dan berarti. Pada saat itulah ketakutannya semakin dalam, karena jika nostalgia tidak dapat membawamu kembali ke dalam pelukan lamanya, dia tahu dia harus menggunakan kecemburuan dan rasa ingin tahunya untuk melihat apakah ada orang lain yang telah menggantikannya dalam hidupmu. Kelima, nostalgia dan mengenang. Ketika rasa bersalah tak lagi menghampiri dirimu, ia seringkali mencari sesuatu yang lebih manis, sesuatu yang terasa kurang seperti manipulasi,
namun lebih menyerupai kelembutan, nostalgia. Nostalgia ini datang dalam berbagai bentuk, seperti foto-foto lama yang mungkin sudah berdebu di sudut-sudut digitalmu. Tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, ia mengirimkan pesan dengan nada lembut berbisik. Ingatkah saat kita... Atau mungkin sebuah meme lucu yang hanya kalian berdua yang memahami maknanya. Pada awalnya, saat menerima pesan itu, hatimu terasa sesak, seolah-olah ia sedang menghidupkan kembali kenangan manis yang pernah kalian miliki bersama. Namun saudaraku, penting untuk melihat situasi ini dengan mata yang jernih.